Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Lutfiana Risma dari kelas BPIA. Video saya ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah BK Industri dan Organisasi yang diampu oleh Ibu Indah Purwasi. Video saya akan membahas mengenai gangguan kecemasan dalam ruang lingkup kerja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai gangguan kecemasan dalam ruang lingkup kerja. Kita semua pasti pernah merasa cemas. Ini adalah sebuah respons psikologi yang sangat normal dialami manusia saat dilanda masalah. Namun, pernahkah Anda merasakan cemas yang berlebihan? Kalau iya, barangkali Anda mengalami gangguan kecemasan. Perasaan ini bisa terjadi dimanapun, termasuk di lingkungan kerja atau kantor. Saat kita menghadapi masalah di tempat kerja, pikiran kita terkadang meresponnya dengan perasaan gugup atau gelisah yang berlebihan. Penyebab gangguan kecemasan secara medis adalah pengalaman masa lalu yang negatif sehingga memunculkan trauma psikis, keturunan, gangguan kepribadian, efek obat-obatan, hingga gangguan kesehatan khusus. Namun, di luar alasan fisik ini ada penyebab lainnya, yaitu 1. Ketakutan berbicara di depan umum. 2. Takut berinteraksi dengan pejabat perusahaan. 3. Takut mengambil resiko dan tantangan. Dan 4. Perfeksionis. Selanjutnya saya akan membahas lebih rinci mengenai 4 penyebab gejala kecemasan. 1. Ketakutan berbicara di depan umum. Dikutip dari tabloid Bintang yang juga bersumber dari psikoterapis dan konsultan kinerja bisnis, Jonathan Barron, ketakutan berbicara di hadapan banyak orang menjadi salah satu pemicu kecemasan berlebih di kantor atau tempat kerja. Di antara semua pemicu gangguan kecemasan di tempat kerja, ketakutan untuk tampil di depan publik duduk di peringkat teratas. Bahkan, Anxiety Disorder Association of America atau ADAA melakukan survei dan hasilnya 40% karyawan mengalami gangguan kecemasan di tempat kerja. Gangguan kecemasan ini diantaranya muncul saat mereka ditugaskan membuat presentasi, menjadi pembicara dan konferensi atau berpidato di lingkungan kerja. 2. Takut berinteraksi dengan pejabat perusahaan. Sebenarnya ini menjadi hal yang lumrah di tempat kerja. Seorang karyawan dengan posisi rendah tentu akan sungkan atau bahkan takut untuk berinteraksi langsung dengan bosnya. Namun, di beberapa kasus, kondisinya bisa jauh lebih berat dari ini. Ada kejadian di mana seorang karyawan pernah melakukan kesalahan sehingga memicu kemarahan atasannya. Kejadian itu pun membekas di pikiran dan bisa saja membuat si karyawan takut bila berjumpa dengan atasannya. 3. Takut mengambil risiko dan tantangan. Karyawan atau pekerja dimanapun pasti pernah menemui zona nyaman. Zona nyaman ini dirasakan saat kita sudah hafal lapangan dan sudah merasa mampu menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Namun kondisinya bisa berbalik saat bos meminta kita mengambil satu keputusan baru atau memerintahkan kita menerima tantangan pekerjaan. Ketika kita dipaksa keluar dari zona nyaman ini, muncul kekhawatiran berlebihan dan akhirnya memunculkan gangguan kecemasan. 4. Perfeksionis. Poin ini mungkin tidak dialami semua orang, tapi barangkali kita hampir pasti pernah menemui orang dengan karakter seperti ini. Seorang karyawan yang perfeksionis tentu ingin merampungkan semua pekerjaannya dengan sempurna tanpa cacat. Justru hal ini yang membuatnya dihantui rasa cemas bila nantinya pekerjaan yang digarap tidak sesuai target. Rasa cemas untuk mengejar kesempurnaan ini justru menghantuinya dan memunculkan gangguan kecemasan. Baiklah, itu tadi adalah beberapa penyebab dari gejala kecemasan. Kekhawatiran berlebih yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan menurunnya kinerja seseorang. Orang dengan gangguan kecemasan menjadi lebih pemalu dan gugup sehingga tidak dapat melakukan sesuatu secara optimal. Akibatnya kehilangan kesempatan untuk membuktikan kualitas kerja yang dimiliki. Jonathan pernah mengungkapkan bahwa perasaan cemas adalah hal yang wajar, tetapi akan menjadi masalah saat kegelisahan mengendalikan seseorang. Bagi para karyawan, kegelisahan menyebabkan turunnya produktivitas, karir bisa berantakan, dan yang paling parah, kesehatan mental menjadi terganggu. Selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi gangguan kecemasan bila benar-benar terjadi di kantor. Karena gangguan kecemasan ini biasanya muncul ketika adanya tekanan atau kondisi tertentu, contohnya pekerjaan atau deadline yang menumpuk. Nah, yang pertama yaitu praktikkan manajemen waktu. Buat daftar tugas dan prioritaskan pekerjaanmu. Jadwalkan waktu
yang cukup untuk menyelesaikan setiap tugas atau proyek. Yang kedua yaitu rencanakan dan siapkan. Mulailah pada pekerjaan besar sedini mungkin, lalu tetapkan tenggat waktu beristirahat sejenak. Yang ketiga harus realistis. Jangan menawarkan diri untuk mengambil suatu pekerjaan atau proyek baru jika dirimu tak mempunyai cukup waktu dan tenaga. Yang keempat yaitu mintalah bantuan. Jika dirimu sudah merasa kewalahan, mintalah bantuan rekan kerja. Sebagai gantinya, kamu bisa menawarkan bantuan pada mereka di lain kesempatan. Nah, yang kelima yaitu hindari gosip atau karyawan racun. Di sini, coba abaikan hal-hal negatif dan gosip di tempat kerjamu. Yang keenam yaitu istirahat. Ambillah waktu beberapa menit untuk menjernihkan pikiran kamu. Kamu bisa menjalani seperti berjalan kaki di lingkungan kantor untuk menenangkan pikiran. Nah, yang terakhir yaitu tetapkan batas. Cobalah untuk tidak membawa pulang pekerjaan ke rumah. Selain itu, jangan periksa email kantor setelah jam kerja. Baiklah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang gangguan kecemasan dalam ruang lingkup kerja, serta bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan bila benar-benar terjadi di kantor. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.